Masih di ruangan yang sama, masih dengan baju yang sama, masih dengan meja yang sama, masih dengan kameramen yang sama, tetapi tema yang berbeda. Apa? Apalagi yang mau ditanyakan? Nggak puas-puas kalian bertanya ya. Tapi orang yang sering bertanya berarti orang yang nggak ada otaknya. Orang yang berpikir, orang pintar itu banyak tanya. Haus akan pengetahuan ya. Iya, iya itu seperti itu. Malu bertanya sesat di jalan. Iya. Tapi intinya kan ini buat ngisi konten Ramadan kan, biar nggak sepi kan begitu. Iya, kadang-kadang kita bingung juga mau ngapain Ramadan ya, ekspor kagak, ya kan? Ya siapa tahu teman-teman mungkin butuh informasi apa, atau terserah teman-teman. Kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh komen nanti bisa kita bahas. Untuk Apa? yang saat ini nih, beberapa waktu lalu tuh ada kejadian-kejadian tak terduga di MotoGP Mandalika. Betul Mbak. Mbak udah pernah bahas itu. Terus apa mau nanya? Ada lagi selain yang pawang hujan itu Mbak. Oh, oke. Ada yang orang tuh berpikir aneh kenapa Marc Marquez kemudian 2 kali jatuh di tikungan yang sama akhirnya dia sampai nggak lolos. Banyak orang yang percaya bahwa di tikungan itu ada gaibnya ya. Benar Pak. Gini, satu mungkin memang apa ya Mandalika itu berbeda dari lokasi-lokasi yang lain. Yang kedua, Mbah memang betul-betul melihat ada sebuah kabut gaib. Ya, yang berputar di area jatuhnya Marc Marquez. Itu. Jadi Mbah lihat, oh iya ya. Ini Indonesia loh, ya kan? Mandalika nih, gitu. Ya tadinya memang tempat ini adalah tempat yang lumayan aktif kegiatan tradisinya, adatnya dan sebagainya, itu gitu. Jadi Mbak melihat ada pusaran atau gumpalan asap dari makhluk gaib. Memang Mbak melihat itu. Tapi di luar dari itu, ya lagi-lagi kita nggak bisa berbicara 100% karena gaib ya. Minimal human error bisa, atau memang bisa kesalahan teknis bisa, atau mungkin ternyata memang tikungannya itu ya tidak nyaman dan sebagainya itu gitu. Sampai ada yang terbakar juga tuh motornya Mbak. Iya, ada yang kebakar, terus ada juga yang jalan sendiri motornya ya. Nah, Iya kan? Nah. Agak aneh-aneh gimana gitu. Ya sebetulnya gini, lebih ke kalau Mbak pengen menyikapi tentang motor yang kebakar, motor yang jalan sendiri, nggak, itu bukan bil goib sih, itu lebih ke kesalahan teknis aja. Iya. Tuh. Terus apa lagi? Ada juga ya mungkin Mbak mau mengulangi lagi tentang kemarin yang udah dibahas di live yang soal pawang hujan bisa menghentikan hujan yang besar gitu, yang lebat gitu Mbak. Gimana tuh Mbak? Mbak lebih memilih ke begini, ketika orang itu memiliki keyakinan tentang berdoa, maka jaminan satu-satunya tentang kabul atau tidaknya pada saat Allah mengizinkan. Kan gitu. Jadi setiap kita berdoa ternyata Allah mengizinkan, maka terjadilah sebuah keajaiban, fenomena yang ajaib. Tapi terlepas dari itu, ya pawang hujan sudah ada dari dulu, bukan ada sekarang saja. Bahkan termasuk hajatan-hajatan di zaman modern seperti sekarang masih ada yang menggunakan pawang hujan. Tapi bagi kita teman-teman yang memang udah terbiasa belajar tentang ilmu hikmah dan sebagainya, kita mengerti bahwa ada yang namanya doa minta turun hujan, ada yang namanya doa menghentikan hujan, ada doa memindahkan hujan, itu sudah biasa buat kita-kita. Terutama mungkin teman-teman yang dulu nyantri ya, atau santri zaman dulu, itu udah paham hal seperti itu. Jadi buat Mbak Mijan tentang fenomena pawang hujan di Mandalika, is okay, no problem. Kemudian juga memang kemarin ada juga pawang hujan yang lain juga yang mengomentari tentang di Mandalika, di mana ada yang mengatakan pawang hujan yang lain ya mengatakan itu sih suatu hal yang terlalu show off gitu, karena sebenarnya pawang hujan itu bekerja di belakang tanpa memperlihatkan diri. Itu gimana tuh Mbak? Apa memang termasuk etika dalam menjadi seorang pawang hujan seperti itu, harus show off atau memang di belakang atau gimana Mbak? Pilihan Ya. itu adalah pilihan dari masing-masing individual, bahwa orang yang cerdas ya orang seperti Rara itu. Jadi bagaimana ada sebuah momen dengan waktu yang pas, disitulah dia show off gitu. Jadi momen dan waktu, nggak setiap momen ada waktunya, setiap waktu ada momennya. Jadi siapapun orang yang mengerti tentang itu, maka dia akan melakukan hal yang sama gitu. Terlepas dari kontroversialnya, ya no problem namanya kontroversi di mana-mana ya kontroversi. Nah sebenarnya yang
pengen banget Mbah katakan tentang fenomena pawang hujan di Mandalika itu gini. Kan ini sudah keren melibatkan kearifan lokal nih. Udah keren ini. Harapan Mbak Minjan ketika ada ajang-ajang kelas dunia di masa mendatang, mbok dikemas yang lebih rapi. Karena apa? Keunikan dari tradisi Indonesia ketika dikemas di packaging yang bagus, itu memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan. Mbak melihat di Norwegia, bagaimana mereka punya ritual yang benar-benar menyedot perhatian publik bahkan dunia. Mbak melihat ritual-ritual khusus yang ada di Bali. Itu mampu menyedot perhatian turis-turis asing. Nah, ini sesuatu hal yang menarik ketika memang mau mengadakan ritual-ritual seperti itu. Ini di packaging dengan cantik, maka akan punya nilai plus. Saran Mbak Mijan itu. Bukan cuma sekedar kayak kemarin gitu. Bukan cuma sekedar kayak kemarin, ya mungkin kemarin juga kan bahasanya dia nggak mau nongol kan gitu. Rara nggak mau nongol, tapi ketika melihat momen seperti itu ya, itu orang pintar namanya, bisa memanfaatkan momen, bisa memanfaatkan waktu. Gitu. Ada juga Mbah yang kami juga kemarin soal Mandalika ya. Tentang petir yang menyambar jalan gitu. Jalan trek di Mandalika kan. Itu ada juga yang kemudian kelelawar masuk hotel. Kelelawar masuk kamar penginapan. Betul, masuk ke kamar penginapan. Itu kemudian banyak netizen yang menghubungkan ke hal-hal mistis. Nah, menurut Mbak Minjan sendiri gimana tuh? Orang menganggapnya apakah ini sebuah pertanda gaib gitu ya? Kalau petir kan di musim hujan kan ya wajar, ya ada tuh gitu loh. Nggak boleh juga kita berlebihan begitu, petir menyambar jalan tiba-tiba pertanda akan ada hancurnya Mandalika, nggak begitu. Atau ada kelelawar masuk ke kamar. Ya aneh memang kelelawar masuk ke kamar hotel. Sebetulnya kan mungkin hotel itu rapat ya, tapi tahu ada kelelawarnya. Berarti apa? Berarti tidak mungkin ada kelupaan dari ya itu yang ngurusin kamar, barangkali ngebuka jendela ya kan, udah masuk ketutup lagi nggak berasa, nggak ngerti, tahu-tahu ada di dalam. Karena emang kebetulan juga di Mandalika kan masih daerahnya masih banyak alam liar juga kan, Mbak? Ya betul. Kemudian kesunyian Mandalika itu kan lebih terjaga daripada di ibu kota kan. Jadi barangkali tentang kelelawar, burung dan sebagainya itu habitatnya masih banyak. Kalau itu no lah, bukan pertanda yang aneh-aneh. Tidak segala suatu hal yang aneh kemudian hubung-hubungkan dengan mistis gitu, Mbak ya. Ya ada sesuatu hal yang melekat dengan mistis, ada yang sifatnya adalah logis. Ada sesuatu hal yang mistis yang boleh dijelaskan, ada juga sesuatu hal mistis yang tidak boleh dijelaskan. Gitu. Jadi tidak semuanya berhubungan dengan mistis. Karena orang yang terlalu mistis, terlalu logis, bisa gendeng, bisa sableng. Nah itu. Apalagi? Nasihat Pak Mijan nih buat mereka-mereka yang mungkin terlalu menghubungkan ke hal-hal mistis itu gimana tuh, Mbak? Ya ketika kita tidak mau melihat lebih jauh, tidak mau memandang dari banyak angle, sudut pandang, opini yang berbeda-beda dan sebagainya, maka orang ini akan sangat sempit sekali pandangannya. Apa-apa kaitan mistis, apa-apa dikaitkan dengan mistis, apa-apa dikaitkan dengan gaib dan sebagainya. Nah sebaiknya jadilah orang yang seimbang. Jangan terlalu logis dan jangan terlalu mistis. Sedang-sedang saja.